tradisional dari daerah lain. Nah, anak-anak coba disimak. Ini adalah nasi pecel yang berasal dari Jawa Timur. Lebih tepatnya, nasi pecel itu berasal dan terkenal dari kota Madiun. Berikutnya adalah makanan khas yang berasal dari Yogyakarta. Nah, siapa yang tahu makanan khas dari Yogyakarta? Disebut gudeg Jogja. Nah, gudeg ini dimasak dari buah nangka yang masih muda, dilengkapi dengan bumbu-bumbu, ditaburi dengan bawang, dan menggunakan telur bebek atau telur ayam. Nah, itu namanya makanan khas dari Jogja. Selanjutnya anak-anak, ini adalah masakan berkuah yang sangat segar. Kalian sudah tidak asing lagi, pasti sudah memakan masakan ini. Masakan ini disebut soto Lamongan yang berasal dari kota Lamongan. Masih banyak lagi makanan khas yang lain. Di antaranya nasi krawu yang berasal dari Gresik, sego jamblang yang berasal dari Cirebon, empek-empek berasal dari kota Palembang, rujak cingur berasal dari Surabaya, dan kerak telur berasal dari DKI Jakarta. Baiklah anak-anak, kalian sudah mempelajari berbagai macam makanan tradisional dari berbagai daerah. Kalian harus mengingatnya. Kalau kalian bepergian nanti di kota-kota yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, bisa mencoba makanan khas yang berasal dari kota tersebut. Selanjutnya anak-anak, Bu Guru mempunyai sebuah cerita yang bercerita tentang seorang pembuat dodol. Ceritanya berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Coba disimak dengan baik ya anak-anak. Anak-anak, mohon diperhatikan, Bu Guru mau membacakan teks tentang dodol Betawi Mak Salma. Berpletok dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Itu yang menjadi paragraf. Dari paragraf pertama tadi, anak-anak harus bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragrafnya. Jadi paragraf pertama dalam suatu paragraf biasanya gagasan pokok terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan pokok atau ide utama. Gagasan pendukung dalam satu paragraf biasanya lebih dari satu gagasan. Baiklah anak-anak, dari penjelasan Ibu Guru tadi dapat kita simpulkan bahwa makanan khas dari satu daerah berbeda dengan makanan khas daerah lain. Perbedaan itulah yang menjadikan Indonesia semakin kuat dan bersatu. Mengingat kembali tentang keanekaragaman makanan tradisional tadi anak-anak, di Indonesia ataupun di daerah kita banyak sekali makanan yang dijual dengan cara dijajakan di jalan. Nah, agar pembeli dapat mendengar suara penjual dengan baik, harus menyuarakannya dengan jelas dan nyaring. Oleh sebab itu,
kita melibatkan sifat bunyi atau sifat rambat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap oleh benda. Bunyi dapat dipantulkan dengan baik apabila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya seperti dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Nah, apabila bunyi dapat diserap dengan baik apabila bunyi